Selamat malam semua. Terima kasih Kak Kris. Kita akan belajar ya. Saya bagi dulu. Jadi pertemuan terakhir bicara mengenai pertemuannya Yusuf dengan saudara-saudaranya ya. Nah, judul malam ini itu Final Chapter. Saya ingin menyudahi sampai di ketika pertemuannya Yakub dengan Firaun. Ini menggetarkan saya. Saya beberapa kali berhenti dan saya itu terheran-heran dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, oke. Apa namanya? Beda cerita sudah lihat ya, ekspresi dari keluarganya seperti apa. Ini kejadiannya ya. Kejadian 45. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Rika bisa tolong bacakan ya? Kejadian 45, Yusuf memperkenalkan kepada saudara-saudaranya. Satu, ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ayat yang kedua, Ya. setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Ya, terima kasih Rika. Nah, ini sendiri tidak dapat menahan hatinya. Kata afak ini luar biasa, dia nggak tahan karena ada yang jerit dalam hatinya ya. Lihat yang paling bawah ketika ia memperkenalkan dirinya itu yada. Artinya mengenali, ini dipakai kata-kata yada itu bukan kebetulan ya. Kata yada bahasa Ibrani-nya yada. Yada itu biasanya dipakai untuk hal yang seksual. Ketika suami ya bersetubuh dengan istrinya, istrinya bersetubuh dengan suaminya, maka suaminya yada kepada ini. Artinya eh, mengenal secara fisik, mengenal secara emosional, mengenal secara pikiran. Jadi ketika tidak dapat menahan dirinya lagi, kata Afak itu satu dorongan yang sangat luar biasa. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan, jadi dia bukan orang asing, ya, memperkenalkan diri itu dia bukan orang asing. Artinya gini, saudara-saudara Yusuf kenal dia, yang Yusuf sendiri mengenal saudara-saudaranya. Hanya saudara-saudaranya itu kaget dengan peristiwa Yusuf memperkenalkan diri ya. Lanjut ya. Ayat ini menggetarkan saya. Setelah itu menangislah ia keras-keras. Bahasa Indonesianya menangis keras-keras itu seakan-akan nggak ada apa-apanya. Tetapi dalam bahasa Ibraninya saya kaget loh. Di dalam Alkitab bahasa Inggris sebagai kata web, web, yaitu weep dalam bahasa yang bentuk pertamanya. Tapi bahasa Inggris bentuk lampunya web, ya. Bahasa Ibrani lebih kompleks lagi. Karena dipakai dua kata yang disambung jadi satu, ya. Kata pertama adalah kole, ya, kole. Artinya call aloud, ya. Call aloud. Coba sambungin sendiri ya. Kata yang kedua, biki, ya. Bila digabung akan ada pengertian yang lengkap, ya. Menangis pedih dalam jiwa yang meledak keluar dengan suara keras, ya. Pernah nggak ada kejadian kayak gitu? Luar biasa, ya. Dia menangis keras, katakan, menangis karena pedih dalam jiwa, namun meledak keluar dengan suara keras. Nggak heran ya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu lihat di layar, kedengaran kepada orang Mesir, bukan hanya lingkungan istana, tapi kepada orang di luar istana suaranya kedengaran. Kenapa? 13 tahun tangisan, 13 tahun hatinya pecah itu bisa dikeluarkan pada saat itu juga. Ya, saya teringat ketika saya baca artikel mengenai emosi yang flat yang diidap oleh anak-anak sekarang ya. Ketika anak-anak yang rata-rata ya anak-anak laki kalau dimarahin oleh orang tuanya rata-rata ya, kamu itu laki kok nangis gitu kan dengan ada tekanan. Kamu itu laki kalau nangis ya. Kenapa nangis? Gitu aja kok nangis gitu ya. Seringkali kita itu menjadikan anak kita itu emosinya flat. Barusan saja KKR Natal ketemu dengan orang-orang yang emosinya flat. Dalam arti dia seneng, ya biasa saja, nggak euforia. Dia susah, tapi nggak bisa ngeluarin. Itu sangat berbahaya emosionalnya. Nah, 13 tahun ya, 13 tahun Yusuf mengalami itu. Ya, mau nangis nggak bisa, mau ketawa
Ada sesuatu yang ada di batasnya dia. Makanya ketika ketemu saudara-saudaranya, ketika pintu ditutup, dia menangis keras-keras. Tangisan dalam hatinya meluap keluar, ya. Tangisan dalam jiwanya meluap keluar, ya, pecah keluar dengan suara keras. Ya, anak-anak yang emosinya flat, ya, ya seperti anak-anak yang seringkali distigma sebagai strawberry generation. Mereka flat. Makanya kalau ketemu mereka di gereja, pujian penyembahnya flat, semuanya flat, ya, semuanya datar, ya, karena mereka tidak tahu how to mengekspresikan perasaan pikiran mereka dengan bebas, ya. Lanjut ya. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf deh." Apa jadinya Rika kalau misalnya Rika ketemu dengan seseorang dan tutup pintu, Rika dengan teman-teman kumpul di satu ruangan, ruangan yang nggak begitu besar, orang yang di depan tuh kita hormati, dan tiba-tiba nangis keras. Kaget mungkin ya Kak ya. Ya kaget, pasti noleh kanan Terkesima, kiri kan? Pasti terkesima ya. terkesima, ada apa ini? Tapi ketika dia ngaku, akulah Yusuf. Dia masih hidup gak apa-apa. Itu yang dia simpen. Ingat ya, peristiwanya ketika dia tanyai. Di rumah ada siapa? Di rumah ada ayah saya, ada apa adik kami yang paling kecil. Dia berkata juga saudara-saudaranya yang 10 itu berkata, saudaraku yang lain sudah mati. Makanya pertanyaan pertama, masih hidupkah dia? Masih hidupkah Bapak? Nah, ketika kata-kata pertama muncul, akulah Yusuf. Wah, itu panik secara luar biasa. Saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Bukan takut saja, tapi gemetar. Tiba-tiba datang ketakutan yang luar biasa. Peristiwa 13 tahun yang lalu tiba-tiba terputar seger di pikirannya. Ketika mereka pulang untuk menjemput Benyamin, itu saja sudah gentar luar biasa di jalan. Mereka saling ribut satu dengan yang lain, mengatakan kamu sih saling mempersalahkan. Ketika pengakuan ini, mereka takut dan gemetar menghadapi Yusuf. Wajar ya, makanya ini teror ya. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf. Ya, ini lebih takut lagi. Ngomong akulah Yusuf itu masih biasa, tapi ketika Yusuf berkata, akulah Yusuf, ini mengungkap kejahatannya yang kamu jual ke Mesir. Kalau saya membayangkan kira-kira tekanan darah itu langsung turun, itu bisa jadi pingsan massal. Untung Yusuf menyambung kata-katanya, tetapi sekarang janganlah bersusah hati. Dengerin ya, dia masuk ke ruangan tanpa penjagaan, apalagi tangan kanannya Firaun. Dia pasti dikawal, pasti dijaga dengan pasukan pengawal. Tapi pasukan pengawalnya dia usir keluar. Hanya ada Yusuf dengan saudara-saudaranya. Nah, tetapi sekarang jangan bersusah hati dan janganlah menyesali diri, ya, karena kamu menjual aku ke sini, ya. Coba bayangin ya, di situ ada 12 orang, ya, 10-nya pucat. Yang nggak pucat siapa? Ya, tentu Yusuf. Yang kedua, happy-nya luar biasa. Akhirnya ketemu Koko, akhirnya ketemu kakak. Ya Benyamin. Ketemu kakak seibu ya. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Ya, sebenarnya bukan susah hati, takut, ya, takut, nyesali diri, ya, nyesali diri benar. Karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupan. Nah, jadi gini loh, kamu menjual aku ke sini with a purpose, dengan tujuan Tuhan. Sebab untuk memelihara kehidupan lah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Dia bukan berpikir positif, tapi dia berpikir benar dan melihat rangkaian peristiwa itu sebagai tangan Tuhan yang membentuk dia sehingga jadi orang kedua di Mesir. Jadi janganlah bersusah hati, tentu tidak, ya, mereka takut bukan susah, dan janganlah menyesali diri. Pasti mereka berkata, ya, kalau dalam bahasa Jawanya, cik goblok itu aku, ya, kenapa sih dulu aku lakukan? Makanya buru-buru Yusuf menutup kata-kata, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Selama 13 tahun, Yusuf punya pengalaman pribadi dengan Tuhan.
Jadi dia melihat dengan perspektif Tuhan, rencana Tuhan di balik semua peristiwa yang sering kali diajar peristiwa hidup. Jadi kalau kita menjadi pengikut Yesus yang benar ya, mulut mengaku dan hati percaya. Percaya artinya memberi hidup sungguh-sungguh. Percaya artinya pisteo. Pisteo itu memberikan hidup sungguh-sungguh. Bukan hanya langsung masuk surga, tapi perlu dibentuk oleh Tuhan. Kita terima Yesus sebagai juru selamat. Kita diberi Roh Kudus untuk mendampingi kita untuk kita mengalami keserupaan dengan Yesus. Dan yang ketiga, kita diberi firman, makanya baca firman Tuhan atau dengar firman Tuhan. Yang keempat, Tuhan izinkan peristiwa hidup yang masing-masing orang berbeda. Makanya kalau ditanya, ada 7 miliar manusia di bumi ini yang mengalami keserupaan dengan Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tentu prosesnya berbeda. Makanya dalam proses iman, kita masing-masing memiliki apa? Karena monster kita kan beda-beda. Ya, bentukan hidup kita beda-beda. Bisa ada yang kita hadapi. Oleh sebab itu, di hidup kita ada wajah Tuhan yang tersendiri, yang beda dengan orang lain. Wajah Tuhan ini beda, bentukan kita. Makanya luar biasa kehidupannya Yusuf ini ya. Nah, dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, ayat 3 ini ya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak? Tapi saudara-saudaranya tidak menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Kata saya, buka kata gemetar itu, dan saya bahas kata gemetar itu di bawah ini ya. Dalam Alkitab bahasa Inggris, trouble, ya, gemetar, trouble, ya. Alkitab Perjanjian Lama, King James, ya, dia pakai trouble. Dalam bahasa Ibrani-nya bahal, yang mengandung arti, baca ya, terrify, hurry, be disturbed, anxious, ya, be hurried, be nervous. Kalau diterjemahkan secara singkat saja, satu kata, teror. Teror tentu di jiwanya, teror di pikirannya. Saudara-saudaranya tidak dapat menjawab Yusuf sebab mereka takut dan mengalami teror di pikiran, teror di jiwanya. Bisa ya? Bisa mengerti ya? Ketika ngomong akulah Yusuf ya, teror. Dilanjutkan ayat berikutnya, lebih teror lagi. Ketika Yusuf mengingat, yang kamu jual, aku Yusuf yang kamu jual itu. Wah, makanya ketika saya cukup terkejut, saya diam sebentar, kata, iya ya, kalau ini kata-kata dalam bahasa Inggris dirangkum jadi satu, saya ngambil dari Bahal, dari Ibrani-nya, ketika saya terjemahkan, hanya satu kata yang sanggup mengekspresikan perasaan saudara-saudara yang 10 itu. Apa? Teror. Ya, makanya kalau kita belum selesai dengan masa lalu itu kan bisa jadi teror. Takut ketahuan, takut ini, takut ini. Selesaikan dengan Tuhan. Dan itu baik. Amin. Baik di pandangan Tuhan tentunya ya. Nah, karena telah 2 tahun ada kelaparan. Coba ngitung ya. Yusuf umur 17 tahun. Prosesnya, waktu masuk sumur sampai jadi orang kedua Firaun, itu 13 tahun, berarti 30. Karena telah 2 tahun ada kelaparan. Ya, 30 tambah 2. Dan selama 5 tahun lagi, jadi gini, 30. Akan ada masa kelimpahan 7 tahun. Berarti 30 tambah 7. Ya, ini sekarang sudah lewat, sekarang masuk arah yang kelaparan. Berarti 7 tambah 2, 9. Ya, 9. Berarti 30 tambah 9. Umurnya Yusuf waktu itu 39 tahun, tapi masih 5 tahun lagi akan ada kelaparan. Jadi umur 39 tahun, secara luar biasa, bisa bertemu ini prosesnya. Kalau bisa bertemu dengan Yusuf, misalnya ketika 17 langsung jadi tangan kanannya Firaun, mati semua saudara-saudaranya. Makanya kehidupan kita itu ada proses yang menjadikan kita indah. Salah satu proses yang saya dengar istri saya cerita mengenai satu hamba Tuhan perempuan yang dulu terkenal sombong luar biasa, angkuh luar biasa. Dalam khotbahnya saya sampai geleng-geleng kepala. Kenapa? Dia berkata gini, apa itu miskin? Saya nggak pernah miskin. Kamu lihat, arloji saya berapa, outfit saya berapa, sepatu saya berapa, kacamata saya berapa harganya. Kenapa? Total dia pakai barang ya, belum termasuk tasnya, 100 jutaan. Makanya dia berkata, apa itu makan di pinggir jalan? Ya, mengatakan hal-hal yang meremehkan orang miskin. Tetapi barusan ini ya,
Barusan ini dia di dalam satu ibadah pengakuan. Dia berkata gini, dia sakit autoimun yang kata dokter nggak ada obatnya. Ya tentu ya, nggak ada obatnya. Sampai hari ini saya nggak pernah dengar ada autoimun yang ada obatnya. Ya, terus kemudian kalau dia minum obat, dokter peringatkan ginjalnya akan rusak. Itu diperiksa di Singapura. Sebelum peristiwa itu terjadi, dia sendiri disidang di apa namanya di dalam sebuah perkara pengadilan dinyatakan bersalah. Jadi dua hal itu udah cukup buat saya dan dia berkata di mimbar dan saya nyes sekali dengar kata-kata itu. Ketika dia berkata saya bertobat. Ya, jadi banyak orang menganggap bahwa teror itu dalam jiwanya. Kenapa? Karena kalau tidak selaras dengan pikirannya dengan Tuhan dan hatinya perasaan dengan Tuhan, maka kita teror. Apalagi ketika hari demi hari kita mendekati final ya, the final countdown, mendekati hari. Kita nggak pernah tahu hari kematian, tapi kita mendekati hari-hari kita. Ya makin kita tidak siap seperti orang yang menghadapi ujian S1, S2, S3. Oh, tiap hari teror. Saya dapat cerita dari Instagram. Ada orang muda ujian S1, dia 2 minggu sebelum ujian, wah, ke klub malam luar biasa. H-5, dia masih jalan-jalan. H-2 masih jalan-jalan. Bahkan H-1 masih nongkrong sama teman-teman. Begitu hari hanya, dia nangis luar biasa. Jadi banyak orang berkata, Pak Sony, kapan untuk kita persiapan untuk kekekalan? Saya bilang persiapan kekekalan sebenarnya kalau dimulai hari ini kita terlambat. Jadi gini, ngitung kita jadi Kristen tuh bukan kita lahir dari papa mama Kristen, tapi kita ngitung kalau kita Kristen hari di mana kita ketemu Yesus dan kita mengatakan hidupku untukmu, masuklah dalam hatiku, jadi penguasa hidupku. Ketika kursi yang ada di hati kita diduduki oleh kita dan digantikan dengan Tuhan, itu pun perlu proses. Tidak semudah membalik tangan. Jadi saya katakan, kalau kamu terima Yesus umur 30 atau umur 40, berarti persiapan kamu untuk kekal itu 30, 40, misalnya hidup kita 70 tahun. Kadang-kala nggak selesai 70 tahun. Kadang-kala nggak selesai 80 tahun. Kita dipanggil Tuhan. Jadi harusnya kita ngalami apa? Teror sebenarnya dalam hidup kita. Kalau belum selesai. Yusuf sudah selesai, makanya dia bisa meledakkan emosinya. Kenapa? Aku sudah selesai, saudaraku. Aku tidak punya niat jahat padamu, saudaraku. Aku melihat bahwa semua yang terjadi engkau lakukan padaku adalah proses Tuhan untuk menjadikan aku indah. Kalau boleh dengan kata lain, kata-kata yang lain, dengan kalimat yang lain, kata-katanya seperti ini. Wah, luar biasa. Ya, umur 39 tahun. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan. Waduh. Ya, 13 tahun ya. Ya, 13 tahun dari dijual. Ya, dimasukkan sumur, dijual. Kemudian apa namanya masuk ke rumah Potifar, kemudian dikhianati, difitnah, masuk penjara, dilupakan. Ada kesempatan untuk lepas, malah dilupakan. 13 tahun. Tidak mungkin orang yang tidak mengalami pertemuan dengan Tuhan akan bicara seperti ini. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Nah, ini kata-kata berikutnya. Saya kasih hijau ya, saudara ya. Lihat di layar ya. Jadi bukanlah kamu. Ini menjelaskan kenapa. Karena di mata Yusuf, saudara-saudaranya itu ngalami teror luar biasa dalam hati dan pikirannya. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini. Bukan menyuruh loh, menjual. Tetapi Allah, tetapi Yahweh. Dia yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun. Aduh, bukan apa Yusuf jadi bapaknya Firaun, bukan. Tetapi Firaun tuh hormat dengan Yusuf. Hormatnya Firaun kepada Yusuf itu sebagai orang yang dituakan 39 tahun loh. Ingat ya, 30 tahun waktu dia jadi bapak bagi Firaun. Artinya kenapa? Kamu itu masih muda, tetapi kamu itu punya pengenalan akan Tuhan lebih dalam sehingga kamu punya hikmat luar biasa. Ya, dan Tuhan, ini kalau bahasa Inggrisnya bagus ya. Father and Lord atas seluruh istananya. Dan sebagai Lord itu bisa diterjemahkan sebagai Tuan, ya. Tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh Mesir. Ya, saya harap
Semua yang ada di sini sebelum tahun ini berakhir, sampah-sampahnya diberesin ya. Sehingga nggak menjadi teror buat kehidupan saudara. Sampah-sampahnya diberesi. Sehingga minimal dari saudara sudah beres. Kalau ketemu orang yang membuat engkau menderita, membuat engkau miskin, membuat engkau sengsara, engkau bisa katakan, engkau jadi Allah Tuhan untuk membentuk aku, menjadikan aku indah, membuat aku mengenal Tuhan lebih dalam. Ya, jadi jangan berkata, kamu yang buat aku hidup ke neraka. Kamu yang cheating aku secara luar biasa. Tapi kita berkata, justru Tuhan izinkan. Tuhan izinkan, bukan dari Tuhan itu. Tuhan izinkan untuk membentuk kita menjadi indah. Bisa amin di tempat dimanapun saja kalian berada. Amin ya. Ya. Jadi misalnya kita udah habis-habisan ya. At the end kita melihat ke belakang. Ya. Bagaimana Tuhan telah menolong kita. Ya, luar biasa. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu. Coba kalau kita baca ini cepet-cepet, nggak dapat maknanya. Mereka itu bohong kan? Yusuf itu mati dimakan hewan buas. Membawa pakaian maha indah, dilumuri dengan darah, darahnya hewan ternak. Kemudian mereka bohong. Nah, mereka kembali kepada Yakub. Dia ngaku kebohongan mereka. Ayo, mari berpikir. Ngaku bahwa mereka bohong. Mereka menjaga kebohongan itu selama 13 tahun. Itu yang makanya saya katakan itu teror. Ya, ada orang yang papanya meninggal atau mamanya meninggal tidak berani ke rumahnya. Kenapa? Ada aromanya papa, ada aromanya mama, ada banyak kenangan. Nah, di rumahnya Yakub itu ada kenangan mengenai Yusuf. Nggak mungkin itu akan hilang begitu saja. Dan Yakub itu kalau dari Alkitab itu merintih in every single day, setiap hari di hadapan Yahweh kehilangan anak. Ya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Ya, kata-kata ayah itu, bapak itu nggak keluar. Karena ini ngomong sama bapaknya, bapak kandungnya sendiri. Datanglah mendapatkan aku. Ya, janganlah tunggu-tunggu. Nah ini, engkau akan tinggal di tanah Goshen. Goshennya Indonesia pakai Y. Ya, Goshen. Ya, kepadaku engkau serta anak cucumu, kambing dombamu dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, disuruh pindah ke Goshen. Nanti kita di belakang kita lihat, ya, nggak mudah, ya. Sekarang aja masa sekarang 2024 nggak mudah memindahkan orang tua. Saya sendiri pernah berkata pada ibu saya, tanah sebelah saya kosong. Saya katakan, Mam, jual rumahnya saja, Mami pindah ke Malang, Mami kan suka berkebun. Udaranya enak, airnya luar biasa. Di Surabaya, daerahnya ibu saya, daerah Darmo Indah, banjir terus. Nyamuknya banyak dan panas. Ya. Nah, lihat, nggak mau pindah loh, umur 80 loh. Kenapa? Itu kayak sangkar dia. Nah, nggak gampang untuk mindahkan si Yakub ya. Perlu sesuatu yang luar biasa yang bisa menggerakkan dia. Di sanalah aku memelihara engkau. Di Goshen aku akan pelihara engkau. Pesannya. Sebab kelaparan ini masih 5 tahun lagi. Supaya engkau jangan jatuh miskin bersama si isi rumahmu. Dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Engkau akan tinggal di tanah Goshen. Ini ada sedikit perbedaan pendapat antara tanah itu dipilihkan Yusuf di kalangan para penafsir Alkitab dan tanah itu diberikan Firaun ya, dan akan dekat kepadaku engkau serta anak cucumu, kambing domba, lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini. Itu mengulang yang tadi ya, kita lihat ya. Goshen sekarang. Goshen itu lebih tepatnya daerah yang diberikan oleh Firaun kepada Yakub. Ya, karena kenapa? Melihat Yusuf. Yusuf, walaupun tangan kedua semua miliknya, semua milik Firaun dengan kerajaannya dikelola oleh Yusuf. Tetapi untuk urusan ini, Goshen itu diberikan Firaun kepada Yakub. Ya, nah nama Goshen sendiri, karena kitab Kejadian itu kitabnya orang Ibrani, ya, maka kemungkinan besar nama ini
adalah nama kesepakatan bersama Yakub dengan anak-anaknya memberi nama Goshen. Tapi kemungkinan besar menurut para penafsir, saya baca beberapa tafsiran mengatakan bahwa Goshen bukan nama yang rohani. Ya, oke dah. Ya, Goshen diberikan itu daerah yang subur sekali ya. Tentu Firaun ingin menjaga Yusuf itu ada di sekeliling dia. Makanya dia sangat generous sekali, sangat royal sekali dalam memberi. Daerah itu daerah subur ya. Di tengah kekeringan daerah tersebut masih ada rumput. Di tengah kekeringan daerah tersebut masih ada air ya. Goshen itu adalah daerah yang sangat cocok untuk peternak. Ya, Yakub dan anak-anaknya dapat ternak domba, kambing dan sapi. Sorry, kurang S ya, kurang sapi jadi api. Ya, bagi orang Mesir kala itu orang-orang yang mengembalakan kambing domba adalah suatu kekejian. Mereka nggak suka. Saya waktu menuliskan ini di atas kalau Bapak Ibu teliti ada domba, kambing dan sapi, tapi di bawah saya hilangin sapinya. Ingat peristiwanya ketika Exodus, ketika mereka keluar dari Mesir, mereka membuat anak lembu emas ya. Dari mana mereka dapat ide? Dari apa yang disembah oleh bangsa Mesir. Jadi bukan kebetulan ide mendadak muncul atau ide yang setan kasih, bukan. Tapi itu mereka mengkopi apa yang mereka pikirkan selama ratusan tahun. Nah, ada perdebatan juga yang saya kasih tahu aja. Bermukim di Goshen itu 215 tahun. Sebenarnya tafsiran ini kurang, tapi saya tampilkan supaya kita belajar. Nah, di sini ada keterangan, saya beri keterangan jelas. Apabila Firaun memanggil kamu dan bertanya, apakah pekerjaanmu? Maka jawablah. Jadi jawaban ini diarahkan oleh Yusuf. Ya, hamba-hambamu ini pemelihara ternak sejak dari kecil sampai sekarang. Karena Yusuf tahu, ya, di Mesir itu culture-nya, sosialnya, budayanya. Yusuf tahu, makanya dia mengarahkan ya budaya yang berbeda. Satu budayanya Mesir, satu budayanya budayanya Yahudi. Budayanya satu menyembah Yahweh, satu menyembah dewa-dewa. Ya, baik kami maupun nenek moyang kami dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Goshen. Ya, sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir. Ini Alkitab mencatat itu sendiri. Jadi itu bukan ide saya, bukan tafsiran. Gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir. Ya, tiap-tiap daerah, tiap-tiap agama punya hukum haram halalnya sendiri. Ya, kalau kekristenan tidak ada halal haram, tapi halal haram itu terjemahkan sebagai makanan itu yang bermanfaat atau tidak bermanfaat, yang berguna atau tidak berguna. Jadi dari situ. Jadi kita bukan makanan yang bisa membuat orang masuk surga atau orang masuk neraka. Saya katakan, ada orang perokok ketemu dengan saya. Lalu saya katakan, merokok kan tidak membuat saya masuk neraka, Pak Sony. Sambil sinis ngomong ke saya. Saya ngomong, nggak ada ayatnya. Ya, ayatnya hanya tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Yang merusak tubuh bait Roh Kudus itu bukan hanya rokok saja. Orang yang makan babi dengan lemak yang sangat luar biasa, itu juga kayak gitu. Kamu yang overthinking, yang luar biasa, juga itu merusak tubuh. Ya, engkau yang minum alkohol secara berlebihan ya di Alkitab berkata sampai mabuk itu juga merusak engkau yang ngebut juga nggak karu-karuan itu juga makanya saya katakan makanan itu tidak membuat engkau masuk surga atau masuk neraka hanya lebih cepat ketemu Tuhan saya jamin gitu. Langsung mulutnya bahasa Jawanya mencucu langsung manyun hanya cepat ketemu Tuhan. Jadi kalau ada perokok di sini ya saya katakan ada peminum alkohol di sini, ada overthinkers di sini yang makan lemak berlebihan. Mungkin kau cinta Tuhan, kau cinta sekali sampai pengen ketemu Tuhan, ya muka dengan muka. Dan caranya mungkin kau pilih dengan cara merokok, dengan cara minum minuman yang alkohol yang berlebihan. Kemudian engkau yang makan lemak yang tebel-tebel itu ya. Makanya seringkali orang-orang Kristen itu tidak bertanya bahwa kesehatan kita hari ini itu adalah peta cara hidup kita dan peta pola makan kita pada tahun-tahun yang lalu. Ya, ya jadi Bapak Ibu Saudara inilah sebab gembala kambing domba adalah sesuatu berarti kambing domba itu haram di Mesir. Pekerjaan gembala kambing domba kekejian. Nangkep ya?
Makanya ditaruh di Goshen. Itu tempat yang jauh. Aduh, saya lupa cantumin gambarnya ya. Jauh, tapi subur. Jauh tapi subur ya. Justru ketika Mesir kena tulah, daerah itu aman. Aman luar biasa. Ketika air jadi darah, di situ air ya tetap bisa diminum. Orang melebih-lebihkan berkata, wah, bukan saya nggak percaya, saya sangat sangat percaya supernatural. Tetapi ada hal-hal yang sebenarnya kita bisa lihat bahwa itu Tuhan pakai natural. Ya, hal-hal yang natural. Orang pengen cepat kaya, makanya mereka katakan ada pengurapan untuk kaya. Ada agama lain mengatakan kebersihan adalah sebagian dari iman. Saya pernah dengar juga orang berkata, ya, pekerjaanmu adalah sebagian dari iman. Saya pernah dengar ada orang dari sebelah mengatakan gitu sebagian. Lah padahal kekristenan kejadian 2:15 ibadah itu adalah apa yang kita kerjakan setiap hari, kita kerjakan buat Tuhan, itu ibadah. Melayani mertua, sekolah, belajar, jadi ibu rumah tangga, mungkin supir Grab. Ketika engkau lakukan itu buat Tuhan, ya, engkau sudah melakukan ibadah. Jadi ibadah kita 7 hari. Hari Minggu kita pertemuan bersama. Makanya seharusnya orang Kristen itu punya kehidupan yang agung, kehidupan yang luar biasa. Kenapa? Karena hidup kita 100% ibadah. Amin. Apa yang kita lakukan buat Tuhan. Itu ibadah. Makanya ada unsur menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, supaya kita sepikiran, seperasaan dengan Tuhan. Selaras nggak dengan Tuhan? Tuhan seneng enggak? Amin. Sampai sini. Nah, ada nubuat ya yang jadi rame ya. Makanya saya tadi tulis sekian ratus tahun, 200 sekian tahun, saya abaikan karena saya lebih percaya apa yang Alkitab tulis. Itu tafsiran para ahli. Nubuat tentang keturunan Abraham yang akan tinggal di negeri asing. Bisa ada ayatnya, Kejadian 15 ayat 13. Sebenarnya ini nubuatan. Saya nggak tahu apakah Yakub notice ya, apakah Yusuf notice ya. Ya, mengingat ini karena percakapan ini luar biasa. Firman Tuhan kepada Abraham belum jadi Abraham, ya. Firman Tuhan pada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi keturunanmu. Keturunannya Abraham nih, belum ada Ishak, ya. Abraham, Ishak, Yakub. Nah, ini Yakub masuk ke Yusuf. Yakub sendiri tidak ngalami perbudakan, tapi Yakub mengalami tinggal di tanah yang terbuang. Sebenarnya Yakub masih kenal kalau dilihat dari silsilah. Yakub masih terkoneksi dengan Abraham. Jadi kemungkinan ini sudah disampaikan, tapi nggak tahu apakah ini alert nggak. Seperti orang Kristen pada saat ini ketika melihat perang Rusia Ukraina, wah akhir zaman ketika ada ekonomi jatuh, wah akhir zaman ketika gempa bumi di Sukabumi mungkin dalam 1 bulan ini mengerikan, tanah bergerak, longsor, banjir ya. Orang berkata, wah, apa Tuhan mau datang? Sebenarnya kalau kita mau lihat di 2 Timotius pasal 3, ketahuilah bahwa hari-hari terakhir itu akan datang masa yang sulit. Apalagi kalau kita baca Matius 24, ya ayat yang ke-8. Sebelumnya berkatakan gempa bumi, kelaparan, perang, dan lain sebagainya. Itu ditulis itu diucapkan tahun 30. Diucapkan tahun 30, bait suci runtuh tahun 70. Sekarang tahun 2024, hampir 2000 tahun firman Tuhan tersebut sudah diucapkan. Jadi kalau dikatakan ayat 8, ya bukan permulaan zaman baru, tapi permulaan sakit melahirkan. Itu dimulai ketika Tuhan Yesus ngomong pada tahun 30. Kalau permulaan sakit melahirkannya pada tahun 30, sekarang tahun 2024. Kalau tahun 30 itu buka 1, sekarang 2024. Harusnya kita waspada. Makanya ojo kagetan. Jangan kagetan. Ya, jangan kagetan, jangan gumun. Karena apa yang ada ditulis dalam Alkitab itu bisa menjawab sedang apa dunia yang sekarang. Baca 2 Timotius 3 ayat 1 dan seterusnya. Kita akan lihat gambaran keseluruhan. Ya, apa yang terjadi seperti itu. Jangan heran kalau gereja saling berantem, gontok-gontokan. Ya,
Jangankan bicara luar negeri, di dalam gereja. Saya ada di salah satu grup WA yang buat saya mengerikan. Kenapa? Tiap hari menjelek-jelekan agama lain. Tiap hari menjelekkan agama lain. Saya katakan, ini padahal kelompoknya kelompok yang orang yang sudah tua-tua harusnya kenal Tuhan. Dan harusnya kalau dilihat dari usia, harusnya hidupnya agung. Karena secara urutan, misal secara urutan, mereka yang duluan dipanggil Tuhan. Hidupnya malah nggak agung kok, mulutnya jadi sampah. Ya, ini luar biasa, keturunanmu akan menjadi orang asing dalam satu negeri. Nah, nanti kita bahas di belakang orang asing dalam satu negeri yang bukan kepunyaan mereka, jelas Mesir, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya. Mereka masuk sebagai pendatang karena kenapa? Yusuf jadi orang nomor dua. Ada garansi, ada jaminan. Gemah Ripalo Jinawi di awal, mereka akan diperbudak. Verified loh. Verified, diperbudak dan dianiaya. Bukan diperbudak aja, dianiaya. Kita selama ini belajar sejarah ada kebohongan dalam sejarah. Misalnya Daedalus ya, yang buat jalan dikatakan apa? Kerja paksa, kerja rodi. Diketemukan satu dokumen mengatakan Daedalus dapat uang dari Belanda untuk pembangunan jalan. Jadi orang yang kerja itu dibayar. Tapi ketika dari Daedalus ke para bupati-bupati Indonesia, ya, korupsinya mulai dari situ, makanya susah. Susah dikatakan sebenarnya enggak kerja rodi. Enggak kerja rodi itu zaman Jepang. Ya. Nah, sorry saya enggak bela. Makanya ini bukan hanya diperbudak. Kalau kita lihat ya, negara yang pernah dijajah oleh negara-negara Eropa, tempatnya bagus-bagus. Minimal ada pendidikan. Nah, makanya sekali lagi, ya rasanya perkataan bahwa kita dikerja rodi oleh Dendels untuk membangun jalan, itu bias sumir kebenarannya ya. Sekarang dibahas, Bapak Ibu bisa cek di internet ya, banyak sekali pembuktian, terutama oleh pihak Belanda. Pihak Belanda nggak mau terima. Kami ada dokumennya bahwa tersebut dibayar dan ada buktinya dari Dendels kepada para bupati dan para pemimpin-pemimpin pada zaman itu. Hanya dari para pemimpin, tidak turun ke bawah. Mereka kan orang Indonesia, jeruk makan jeruk, memakan sesamanya. Yang bukan kepunyaan mereka dan bahwa mereka kan diperbudak, dianiaya. Di sini tertulis jelas. Ini nubuatan akurat. Ya ini baru nubuatan. Ini baru nubuatan. Bukan gereja yang dikatakan kamu akan jadi kaya, kamu jangan. Ini baru nubuatan. Mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tepatnya 430 tahun. Ya, meleset Kak? Enggak. Sama sekali enggak meleset. Nanti dihitung dari mana dulu? Karena ketika Musa, ketika keluar duluan dari Mesir, ketika kembali lagi, itu tarik ulur. Tarik ulur dan kita mesti ngitung. Ada waktu-waktu yang di mana Musa dengan Harun tarik ulur dengan Firaun. Entah berapa tahun lamanya sampai bangsa Israel keluar dari Mesir. Makanya dikatakan betul-betul keluar adalah ketika nyebrang Laut Kulsum itu. Nyebrang, betul-betul nyebrang. Itu betul-betul pindah. Ya. Nah, dan kamu telah melihat dengan mata sendiri. Dan saudaraku Benyamin juga bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir. Wajar ya, seorang anak yang sukses dikatakan ngomong sama Papa. Lu kenapa nggak ngomong sendiri? Karena dia tidak bisa meninggalkan Mesir pada saat Mesir sedang dilanda kelaparan. Ya, masih ada 5 tahun yang mereka harus hadapi. Jadi tidak boleh secara tanggung jawab. Makanya secara integritas luar biasa. Dia mengutus kakak-kakaknya untuk kembali dan menjemput papanya. Untuk boyongan, untuk hijrah. Ya, ini integritasnya Yusuf. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku. Cerita kepada Bapa, aku berkuasa. Ceritakan kepada Bapa, aku yang mengatur Mesir. Ceritakan kepada Bapa, aku sudah mendistribusi makanan. Aku sudah menyimpan makanan selama 7 tahun. Dan 2 tahun pertama ini kami survive. Bahkan kami bisa menjual bahan pangan untuk negara-negara lain. Dan segala yang telah kamu lihat kemudian, segeralah bawa Bapak kembali. Ada kata-kata segera. Di sini ada unsur rindu yang luar biasa. 13 tahun. 13 tahun. Bapak, Ibu, Saudara tahu tentu mamanya adalah istri kesayangan dari Yakub.
Ya, jadi Yakub ini menganak emaskan Yusuf dan Benyamin. Ya, lalu dipeluknya leher Benyamin, ini adiknya ya. Dan menangislah ia, menangis pula lah Benyamin pada Yusuf. Ya, finalnya. Ya, karena kenapa? Selama ini dia menahan diri. Baru kali itu ngaku. Ya, jadi selama proses apa namanya interogasi, kakak-kakaknya diinterogasi dan dituduh tuh sebagai sebuah tuduhan palsu, sebenarnya tuduhan hanya untuk ngetes kebenarannya. Itu luar biasa. Ngetesnya masih ingat ya, hanya untuk memeriksa apakah mereka sudah berubah atau tidak. Jadi tes itu bukan apa namanya Yusuf bohong atau Yusuf itu melakukan sesuatu yang kecil, tetapi sebenarnya Yusuf ya memeriksa hati mereka apakah mereka sudah berubah dan tulus ketika mereka bertemu dengan Yusuf. Sebab kenapa? Akan sangat berbahaya kalau Yusuf mengaku dirinya siapa tanpa melihat perubahan hidup yang dilakukan oleh kakak-kakaknya. Lanjutkan ya Bapak Ibu. Setelah adiknya dipeluk, Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra. Dan ia menangis sambil memeluk mereka. Dengar ya, nangisnya bukan nangis biasa loh. Yusuf itu nangis dengan lega. Akhirnya dia bisa bertemu dengan orang yang dia ampuni. Itu pergumulan selama 13 tahun. Itu emasnya udah keluar, sampahnya udah dibuang. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Saudara-saudaranya mungkin gampang menyentuh tangannya, menyentuh badannya, menyentuh jubahnya. Sambil takut-takut sebab kenapa? Di depan dia ada seseorang yang berkuasa. Ya karena Yusuf nangis. Ledakan dalam jiwa. Yang dia tahan 13 tahun. Dalam bentuk tangisan dengan suara yang sangat keras tadi yang saya jelaskan. Ada dua kata dalam bahasa Ibrani ketika disambungnya di satu. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang. Hal itu diterima dengan baik oleh Firaun dan pegawai-pegawainya. Tentu ada pegawai-pegawai yang lapor segera. Ya, sekali lagi ya, mereka boleh tinggal di Goshen karena Firaun melihat Yusuf. Ya, dia tidak kenal sekali sama Yakub. Dia tidak kenal sama saudara-saudaranya. Ya, lalu berkatalah Firaun pada Yusuf, katakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini. Ya, muatilah binatang-binatang itu dan pergilah ke tanah Kanaan. Pulang, jangan tangan kosong, tapi pulang dengan bawa sesuatu. Ya, zaman kekeringan, memuati binatang dengan bahan makanan. Itu sesuatu yang sangat berharga. Makanan pada zaman itu lebih mahal daripada tanah, lebih mahal daripada emas. Ya, sembutlah ayahmu, ini Firaun bicara ya, bicara kepada 12 orang lengkap. Sembutlah ayahmu dan seisi rumahmu. Datanglah mendapatkan aku, maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Wah, ini ucapan retorika yang dahsyat ya. Selanjutnya, engkau mendapat perintah, ya, mengatakan kepada mereka, buatlah begini, bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu. Kereta-kereta ini hanya dipergunakan untuk royal family, bukan kereta-kereta biasa. Ya, jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Ini kereta-kereta ya yang dipunyai oleh Firaun, kereta yang terbaik. Ya, janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu. Ini luar biasa ya. Sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini adalah milikmu. Firaun ngomong gitu loh. Ya, saya tiba-tiba teringat pada ketika kalimat ini saya baca. Biasanya kalau saya persiapan, saya baca sampai dapatkan isinya. Jangan kamu rasa sayang. Lah ini kan juga kita mau pindah ke langit baru, bumi baru. Ya, kita kan jangan merasa sayang meninggalkan barang-barangmu. Ya, tiada ku harap lagi. Nah, seringkali ya, kita ini masih gandoli yang ada di bumi. Saya di 3 ibadah hari Minggu ya, saya ngetes jemaat ya. Saya katakan gini, tidak ada yang Tuhan janjikan mengenai kekayaan di bumi inilah. Kenapa?
Karena bumi ini akan hancur. Bumi ini akan lenyap. Ya, karena akan lenyap, maka Tuhan tidak janjikan. Tuhan janjikan ada di langit baru, bumi baru. Pelayanan Tuhan Yesus selama tiga setengah tahun. Perkataan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun yang dicatat jadi 4 Injil. Itu hal-hal yang luar biasa. Tapi Tuhan tidak pernah janjikan. Saya hubungkan dengan ibadah itu. Makanya kalau mau kerja, kalau mau kaya, kerja. Kalau mau pintar, belajar. Kalau mau sehat, jaga kesehatan, olahraga, dan jaga makanan. Di mimbar itu saya ngomong gini, ada satu perkataan di Alkitab. Kalau kamu sujud menyembah aku, maka aku akan memberikan seluruh dunia kepada. Wih, kaget pada hari Minggu. Kenapa? Jemaat ngomong amin. Ngomong amin. Cukup terkejut, saya syok loh. Bapak Ibu sadar nggak? Beberapa yang ngerti. Loh, jangan gitu loh. Kenapa? Perkataannya si Lucifer. Perkataannya Hasatan. Ya, kepada Yesus pada saat mencobai. Nah, perkataan ini justru isi dari perkataan ini janji kepada Yesus kalau Yesus sujud menyembah. Sekarang yang diajarkan oleh mereka yang mengaku sebagai hamba Tuhan. Makanya ada hal yang sebenarnya meresahkan. Nah, oke ya, terus ya. Demikianlah dilakukan oleh anak-anak Israel itu, ya. Yusuf memberikan kereta kepada mereka menurut perintah Firaun, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Nah, ini lihat. Ya, jadi kalau saudara bilang kok nggak adil sih? Adil menurut siapa? Kacamata adil menurut siapa? Ya. Ya, seperti pembahasan hari-hari ini, pembahasan PPN 12%. Bentar dulu, menurut siapa? Ya, apa namanya, kalau dikatakan ini barang mewah. Loh, laptop apa barang mewah? Kebutuhan masyarakat sekarang. Pelajar dari yang bawah sampai atas sudah ada harus memakai laptop. Jadi kalau dihajar 12% itu bukan adil. Ya, jadi eh, pemerintah sedang meratifikasi undang-undang mengeluarkan laptop dari jajaran barang mewah. Memang bukan barang mewah. Ya, mari kita lihat ya sama-sama. Ini adil. Kepada mereka masing-masing diberikannya sepotong pesalin baju. Dan kepada Benyamin diberikan 300 uang perak. Sangunya banyak ya. Dan 5 potong pesalin. Tapi saya mikir ya, buat apa uang 300 uang perak? Kenapa? Ya kalau lagi masa kelaparan. Masa kelaparan, ya buat apa? Tapi saya abaikan pikiran saya. Di samping itu kepada ayahnya dikirim nih 10 ekor keledai jantan. Ya, tentu kalian tidak bisa lihat mengenai kenapa nggak kuda, kenapa keledai. Nanti saya akan jawab tahun depan ya. Dimuati dengan apa yang paling baik di Mesir. Loh, apa yang paling baik? Ya, lagi pula 10 ekor keledai betina dimuati dengan gandum dan roti dan makanan untuk ayahnya dalam perjalanan. Hebat. Ya, ini bagi sekarang kalau kita baca nggak ada nilai, istilahnya nilainya kecil. Tapi pada saat itu, pada saat masa kelaparan, ini mungkin nyawanya manusia. Jadi kita ngelihat dari perspektif orang, perspektif pada zaman itu. Lagi pula 10 ekor keledai betina dimuati dengan gandum, roti, dan makanan ayahnya dalam perjalanan. Ingat, itu masa kelaparan. Jadi kita melihat ini berkat luar biasa. Ya, kemudian ia melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, ini orang yang bijak. Janganlah berbantah-bantah di jalan karena punya potensi saling menyalahkan. Ingat ketika pulang ya untuk menjemput Benyamin, mereka sudah saling bantah-bantahan. Kamu yang salah, kamu yang salah, kamu yang salah. Tidak ada yang memberitahu kepada Yusuf bahwa ada perbantahan. Tapi ini luar biasa. Janganlah berbantah-bantah di jalan. Ya, sing guyub ya. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai ke tanah Kanaan kepada Yakub. Diperkirakan sekitar 2 minggu sampai 3 minggu. Ya, ayah mereka menceritakan kepadanya Yusuf masih hidup. Nah, kita bacanya simpel, Yusuf masih hidup. Tapi kenyataannya yang ada di situ,
Yusuf kaget, di satu sisi senang, tapi di satu sisi 10 anaknya itu kena marah. Ya, kena marah secara luar biasa. Selama ini kamu menipu aku. Selama ini kamu buat papa 13 tahun hidup dalam tangisan, hidup dalam kekecewaan, hidup menyalahkan diri sendiri. Ya, bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Kita gampang baca. Makanya kita lihat Yakub berhadapan dengan anak-anaknya. Wah, hati Yakub tetap dingin. Ya, hati Yakub tetap dingin. Kenapa? 13 tahun ini, 13 tahun yang dia sudah lalui tanpa Yusuf. Wah, sudah kaku dia. Dia itu sebenarnya mati di dalam, istilahnya jiwa yang mati di dalam tubuh yang hidup. Ya, sebab ia tidak dapat mempercayai mereka selama 13 tahun. Ya, 13 tahun ditipu. Finalnya ketika mereka bicara benar, nggak percaya. 13 tahun ya ditipu. Mereka sepakat nipu 10 orang itu. Ketika dia ngomong sebenarnya, malah nggak percaya. Oke, lanjut ya. Nah, ada poin di mana akhirnya Yakub percaya. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, saya cari, cari, saya cari, cari. Di mana ya? Ya, di mana ya? Ada ciri khasnya. Mungkin, ini saya ya, saya menafsir. Mungkin ada ucapan-ucapan Yusuf yang biasa diucapkan kepada papanya di dalam cerita ini, tapi saya tidak menemukannya. Sehingga ketika diucapkan itu, ya Yakub langsung percaya. Itu Yusuf masih hidup. Dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim, jadi pertama kali Yakub percaya karena ucapan Yusuf yang disampaikan oleh anaknya kepada dia. Ketika dengar itu, makanya saya katakan, saya tidak temukan ciri khasnya Yusuf. Saya mencari dalam Alkitab, tapi nggak ketemu. Maka bangkitlah kembali semangat Yakub. Aduh, perkataan yang pertama udah dingin. Dah. Ya, saya ingatkan saudara-saudara. Ya, dingin. Hati Yakub jadi dingin. Tapi ini kata, maka bangkitlah kembali semangat Yakub. Ayah mereka itu. Kata Yakub, ini orang yang sudah siap ketemu Tuhan ngomong gini. Cukuplah itu. Anak Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Ya, kalau sekarang bahasa Jawanya, ojok suwen, ayo berangkat. Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya dan ia tiba di Beersheba. Belum sampai ke Mesir. Belum sampai di istana Firaun atau Farao. Lalu dipersembahkan korban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Ya, kita mesti ngerti Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ya, berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam. Diduga ini lewat mimpi. Bisa jadi, tapi option kedua adalah Tuhan bicara lewat satu penglihatan. Ya, ya penglihatan yang menggetarkan dia. Sautnya, ya Tuhan, lalu firman-Nya, akulah Allahmu. Jadi sebenarnya datang ke Beersheba untuk minta kepastian apakah boleh pindah. Ini luar biasa, saudara. Jadi dia datang ke Beersheba. Nanti kita bahas mengenai Beersheba. Sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Saya udah baca kitab Kejadian berulang-ulang, udah baca Alkitab berulang-ulang. Ya, tapi ketika membaca ini, saya terbuka mata saya. Berkatanya Tuhan ini, aku sendiri akan menyertai engkau ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali, dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Jadi ketika ada verifikasi, ada konfirmasi dari Tuhan, baru Yakub berani jalan. Lalu berangkatlah Yakub dari Beersheba dan anak-anak Israel membawa Yakub ayah mereka beserta anak-anak dan istri mereka. Mereka menaiki kereta yang dikirim Firaun untuk menjemputnya. Iya, betapa hebohnya. Ya, keluarga Yakub memang keluarga yang punya, tapi tidak kaya raya. Kala itu kereta-kereta kencana hanya dimiliki oleh raja. Wah, suatu perjalanan yang heboh. Ya, anak-anak akan ceria. Apalagi ketika dengar dari kakeknya
mengenai Yusuf. Ketika di perjalanan mereka akan banyak membicarakan kemegahannya Mesir dan betapa berkuasanya Yusuf. Semua orang tua ada 10, 11 istri yang ada di situ dari masing-masing anak. Ya, mereka akan cerita mengenai pamanmu sudah jadi orang hebat di Mesir. Mereka membawa juga ternaknya dan harta bendanya yang telah beroleh mereka tanah Kanaan. Ya, ini hijrah yang luar biasa. Lalu tibalah mereka di Mesir, yakni Yakub dan seluruh keturunan bersama-sama dengan dia. Anak-anak dan cucu-cucu laki-laki dan perempuan, seluruh keturunannya dibawanya lah ke Mesir. Mari kita bahas. Beersheba. Ada apa dengan Beersheba? Ya, ini. Jadi ada apa dengan Beersheba? Sampai harus Yakub ke Beersheba dulu. Ya, di tengah kangennya, di tengah hatinya yang menghangat kembali, dia harus ke Beersheba. Wajib ke Beersheba. Kalau Bapak Ibu mundur, nih ayatnya sudah 47, pasalnya sudah 47, tapi mundur. Saudara akan lihat loh mengenai Abraham. Dari situ ia pergi ke Beersheba. Lalu pada malam itu Yahweh menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah. Sorry, ini Ishak bukan Abraham. Ya, Ishak. Akulah Allah ayahmu, Abraham. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Jadi Ishak diberkati, ini verifikasinya nih. Karena Abraham. Karena Abraham hambaku itu. Makanya nilai Abraham itu besar. Kalau orang mengatakan, aku udah memberikan persembahan. Tapi persembahan yang diberikan kekristenan itu tidak mengenal kepemilikan. Ketika kita betul-betul percaya kepada Tuhan, kita memberikan segenap hidup kepada Tuhan. Jadi itu nggak ada kepemilikan pribadi. Itu kekristenan yang benar. Sudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Sebenarnya ada apa ya dengan Beersheba? Ishak istilahnya memberi teladan ini kepada Yakub. Makanya ketika Yakub gampang di tengah perjalanan, apakah dia harus udah pindah rame-rame, tapi dia harus menanyakan kepada Yahweh, apakah tindakannya itu tepat? Dia datang ke tempat di mana dua peristiwa sebelumnya terjadi. Nah, bandingan. Ya, mirip sekali. Yakub ya, jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya dan tiba di Beersheba, lalu persembahkan korban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam sama-sama. Yakub, Yakub sahutnya, ya Tuhan. Dari situ ia pergi Ishak ya ke Beersheba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, mirip loh, kejadian yang mirip. Tuhan kita tuh menjaga kasih setianya. Dari Abraham ke Ishak, Ishak ke Yakub. Yakub harusnya anak-anaknya itu agung ya. Diberikan teladan, teladan dari kakeknya, ya, kakek buyutnya, teladan dari kakeknya, teladan dari papanya. Jadi keputusannya luar biasa, Beersheba. Sumur sumpah, well of the sevenfold oath. Nama Beersheba diberikan karena peristiwa yang terjadi dalam Kejadian 21 dan 31. Sumpah Abraham dan Abimelek mengenai kepemilikan sumur ya. Jadi nama Beersheba bukan nama istilahnya gini. Kita datang ke satu tempat, terus nama itu nama dari Tuhan enggak. Nama itu sudah ada namanya baru mereka datang. Ya. Kedua orang telah bersumpah di sana pada waktu itu nama Beersheba pertama kali dipakai. Jadi Beersheba itu karena pertikaian. Karena sumur. Dan sumpah itu yang memberikan 7, makanya orang dikatakan Beersheba itu 7 sumpah. Karena yang dikorbankan adalah 7 anak domba. Ya. Jadi secara singkat, kenapa Yakub datang ke tempat itu? Karena tempat itu adalah tempat lambang kesepakatan Yahweh dengan Ishak. Itu yang ditiru oleh Yakub. Itu yang diterima oleh Yakub. Ya, jadi kalau aku mau sepakat dengan Tuhan enggak? Tuhan boleh enggak aku lanjut jalan, lanjut tinggal di Mesir? Jadi luar biasa loh, orang yang melibatkan Tuhan dalam perkara hidupnya.
Nah, oke. Terakhir ya, pertemuan Yakub dengan Firaun. Ya, kali ini saya minta Rika bacakan. Kejadian 47 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-10. Yusuf membawa juga Yakub, ayahnya, menghadap Firaun. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Kemudian bertanyalah Firaun kepada Yakub, "Sudah berapa tahun umurmu?" Jawab Yakub kepada Firaun, "Tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya, tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing." Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Sesudah itu keluarlah ia dari depan Firaun. Oke, lihat ya. Yusuf membawa juga Yakub, ayahnya. Tujuannya itu loh. Selain mengenalkan, tujuannya itu menghadap Firaun, lalu Yakub memohon berkat bagi Firaun. Sebentar, tujuannya jelas. Memohonkan berkat bagi Firaun. Tetapi lihat ya, Firaun tuh tanya kepada Yakub, "Sudah berapa tahun umurmu?" Pertanyaan mungkin basa-basi, tapi Yakub menjawab dengan serius, sangat serius. Jawab Yakub pada Firaun, "Tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing." Saya terjemahkan dalam bahasa Ibrani bagus. "Tahun-tahun pengembaraanku sebagai musafir." Sebagai musafir. Dia tinggal di Kanaan loh. Janji Tuhan kepada Abraham dari Ur Kasdim harusnya kepada ayahnya, tetapi karena ayahnya berhenti dan kemudian mati di sana, itu kepada Abraham sudah sampai, Ishak sudah sampai Kanaan. Tetapi justru dia berkata, ini orang yang melihat sesuatu jauh ke depan, tahun pengembaraanku sebagai musafir di bumi ini berjumlah 130 tahun. Yang ini nggak enak nih. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja. Ya, kalau terjemahannya buruk itu mungkin diperhalus ya. Dan jahat keadaannya. Ya, karena dia ngalami ya. 13 tahun ditipu itu nggak mudah. Ya, jangan tanya ya. Ini kan akibat perbuatannya Yakub. Nipu saudaranya. Karena saya sudah bahas sebelumnya. Jadi saya nggak akan menjelaskan. Istilahnya nama Yakub kan menipu. Nggak gitu dong. Kalau Bapak Ibu lihat cerita ini dari mula tentu sangat indah. Ya, dan jahat keadaannya. Tidak mencapai umur nenek moyangku. Ya, betul. Yakni jumlah tahun mereka mengembara. Ada lagu seperti Abraham sahabatmu. Ya, istilahnya kenapa kalau kita baca Ibrani, mereka itu memverifikasi hidup mereka sebagai musafir. Bahkan Abraham ketika sampai Kanaan tidak mendirikan rumah permanen, tapi tinggal di tenda karena dia mengharapkan atau merindukan sebuah negeri yang dibangun, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri. Kalau kita hidup pada zaman sekarang 2024, ya kita tahu itu, apalagi di Nine, di pemuritan Nine diajarkan. Kita tahu itu langit baru, bumi baru. Yang dibangun, direncanakan oleh Yesus sendiri, dibangun oleh Yesus sendiri. Ya, dengan ibu kotanya, ibu kota apa namanya langit baru, bumi baru, bukan IKN. Ibu kotanya apa? Yerusalem baru. Nah, ini yang saya permasalahkan. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Nah, coba bayangin, kalau orang datang mau diberkati, tentu orang itu punya kualitas sebagai orang yang diberkati. Tetapi ketika pertanyaan, kira-kira, ini saya tanya bukan sama Rika, tanya sama Pak Yohan. Kira-kira datangnya untuk memohonkan berkat bagi Firaun. Tapi ketika ketika Yakub ngomong ini, tahun-tahun hidupku sedikit saja dan buruk adanya, ya, sebagai orang asing. Kira-kira kalau Pak Yohan jadi Firaun mau didoakan nggak? Ngepir. Keadaannya lebih buruk dari aku. Gimana Pak Yohan? Ya Kak Son, jadinya kan ngepir dan ya mikir-mikir lagi. Om dia Oke. cerita bukan kebaikannya tapi justru kesengsaraannya yang disampaikan. Iya. Ya, makanya kalau Rika gimana? Kira-kira kalau datang mau doakan Rika. Tapi ketika
Rika tanya umurmu berapa? Malah curhat. Aku Ragu-ragu. kan, ya. Tapi ayat 10. Ini sebenarnya pernyataan yang panjang. Tapi di sini letak kebijaksanaannya. Luar biasa. Karena saya ulang-ulang pakai kata verifikasi. Memverifikasi dirinya sebagai musafir. Bahkan ketika dia pindah atas kehendak Tuhan dari tanah Kanaan ke Mesir. Sebelumnya mampir ke Beersheba. Dia berani ngomong ini setelah ke Beersheba. Yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan jahat adanya. Yusuf mengalami perubahan luar biasa. Sebenarnya ini final chapter, tapi ada kisah di belakang yang ketika harus mendoakan anaknya satu-satu, tangannya diubah, ya, cucunya dia, di anak-anaknya Yusuf itu ada dirubah. Nah, Bapak Ibu, pada malam ini kita belajar banyak. Kita lihat perspektif yang benar dari kisah Yusuf, kisah Yakub, kisah 10 anaknya Yakub, kisah Benyamin yang mewarnai kitab Kejadian, tetapi sebenarnya bukan hanya sekedar baca, tapi kita bisa menggali. Ya, orang-orang yang luar biasa adalah orang yang dibentuk Tuhan. Nggak mungkin Tuhan akan pakai seseorang tanpa membentuk dia. Tidak mungkin orang kesayangannya tanpa mengalami pembentukan dari Tuhan. Siapapun itu, pembentukan Tuhan. Jadi kalau Tuhan sayang, saya seringkali berkata, curigai. Misalnya orang sakit ya, oh, aku udah jaga kesehatan, udah apa semua, kesakit. Curigai, apa yang Tuhan mau bicara? Apa yang Tuhan mau bicara? Makanya ketika dengar dari Kak Ane mengenai hamba Tuhan perempuan di sebuah kota, dia naik mimbar. Orang tersebut kan angkuh luar biasa. Ya, yang pertama kali dihajar soal apa? Soal meruntuhkan keangkuhannya. Orang yang luar biasa, jauh dari jeratan hukum. Kekayaannya luar biasa. Harus diadili di sebuah pengadilan. Dia apa namanya dipublikasikan melakukan kejahatan di seluruh negeri. Itu meruntuhkan kesombongan dia. Kemudian kedua, ya, ya kalau itu saya dengar mengenai apa itu miskin, makan di pinggir jalan itu apa? Seringkali ngomong gitu. Dan dia itu makan dengan kualitas yang luar biasa. Memang betul sih kita harus jaga makanan. Tapi kalau melecehkan karena tidak mampu beli makanan berkualitas itu lain lagi. Ketika dia sakit autoimun, wah, saya mikir, nah, karena ngomong pengakuannya itu bertobat. Aduh, manis hati saya. Makanya ada hamba Tuhan yang melakukan kejahatan seksual dan mencari jalan untuk lolos. Wah, celaka loh itu. Celaka. Cari jalan untuk lolos. Cari kenalan TNI, cari kenalan Polri, cari rekanan sahabat, cari teman-teman sampai ke Kapolri. Kita nggak jatuh ke tangan Tuhan. Makanya Bapak pembina saya ngomong ini, lebih baik kalau aku hancur di tanganmu Tuhan. Aku hancur di tangan. Ya, jadi kalau misalnya hari-hari ini kita ngadepin masalah ekonomi, kita lihat di balik itu apa rencana Tuhan. Kita ngelihat kesulitan ekonomi, kita ngelihat masalah kesehatan, kita melihat masalah keluarga. Tapi kita nggak ngelihat, kita nggak duduk tanya sama Tuhan. Rencana Tuhan itu apa? Maksud Tuhan itu apa? Kita buru-buru mau pengen keluar. Yusuf itu mau buru-buru pengen keluar, pengen final chapter. Sehingga apa? Dia berkata pada juru minuman, ingat aku kalau kamu keluar dari sini. Tapi justru dia dilupakan 2 tahun. 2 tahun. Setelah itu, ketika Yusuf tidak lagi berharap pada orang, pada somebody, justru pertolongannya turun. Ketika dalam hatinya dia berkata, suka-sukamu Tuhan. Jadilah kehendakmu. Saya kan mengatakan, seorang pemberani ya, yang berkata, jadilah kehendakmu. Jangan lari dari masalah, hadapi masalah. Tapi sebelumnya tanya Tuhan. Itu di Beersheba. Yakub yang biasanya lari,
Yakub tuh lari kemana-mana, terus lari. Lari dari mertuanya, lari dari kakaknya, lari dari ayahnya, kakaknya, lari dari mertuanya. Hidupnya lari. Apa namanya, ketika dia baru berhadapan dengan kakaknya, yang saya juga udah ngajar di Nine, lari. Sampai satu ketika dia berhenti berlari. Makanya ketika duduk diem, dia katakan, apa yang harus aku buat untuk engkau, Tuhan? Apakah engkau berkenan? Inti dari cerita ini adalah ketika orang menyerahkan hidup sepenuh, maka kontrol Tuhan mulai berlaku atas orang itu. Selamat berjuang, saudara-saudaraku. Tuhan berkati. Selamat berjuang, selamat berjuang, selamat berjuang. Kesulitan ekonomi, kesulitan kesehatan, kesulitan keluarga bisa dilalui. Makanya bisa dilewati ya, puji Tuhan ya. Ya, ya, silakan. Baik, kita sekarang masuk di sesi pertanyaan ya Kak Son. Kak Roland, Mungkin nanti pertanyaan bisa. Kak, begitu Kak Son jelaskan tentang Yakub yang langsung percaya saat diberitahu tentang kabar Yusuf dari anak-anaknya, itu mungkin relate ke Kejadian 37 ayat 11 ya Kak. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Saat itu Yusuf menceritakan mimpinya. Apakah ini bisa disebut dengan iman, Kak? Seperti cerita Abraham yang diuji Allah dalam hal pengorbanan anaknya Iskak ya, Kak? Ya, Roland, terima kasih kasih insight saya ya. Saya tadi tidak meriksa 37 ayat 11. Tapi bisa jadi ya, ketika diceritakan begini begitu tentang Yusuf, jadi orang yang berkuasa setelah Firaun. Saya katakan, oh iya ya benar juga, saya buka ayatnya di samping saya. Benar juga ya, bisa jadi ketika diucapkan oleh anak-anaknya dan hatinya Yusuf, pikirannya Yusuf langsung teringat pada mimpi-mimpi Yusuf ya mengenai gandum, mengenai bulan bintang. Terima kasih Roland melengkapi cerita pada malam hari ini. Kemungkinan begitu. Apakah ini bisa disebut dengan iman? Ini justru mendaratkan iman justru. Mendaratkan iman karena ini iman yang menjadi kenyataan. Mungkin sebelum anaknya bercerita mengenai Yusuf itu di Mesir seperti apa. Mungkin itu menganggap bahwa semua yang dia percaya, karena 13 tahun, ya dia percaya bahwa kebohongan anak-anaknya, bahwa Yusuf udah mati. Dan Yusuf sendiri selama 13 tahun sudah mengubur segala kepercayaannya terhadap nubuatan. Tapi dia bangkit kembali luar biasa. Ya, jadi bentukan luar biasa. Ada dua yang dibentuk ya, tapi terutama Yusuf dibentuk. Yakub dibentuk dengan cara yang lain di sisa akhir hidupnya. Makanya ketika di hadapan Firaun separuh curhat. Terima kasih Roland. Ya, saya terberkati dengan pertanyaan dan pernyataan ini. Yuk, Ya, Kak. yang saya terkesan sekali sehebat-hebatnya di drive sama semangat sama euforia ingin bertemu dengan anaknya setelah 13 tahun. Dia masih menyempatkan diri untuk datang ke Beersheba. Yakub ini menangkap teladan dari papanya Ishak yang mengandalkan Tuhan. Ishak sendiri menerima itu dari teladan bapaknya. Jadi iman yang bukan diturunkan tapi diteladankan kepada keturunan di bawahnya. Ini luar biasa. Walaupun Abraham menghadapi satu-satunya anak. Ishak sendiri pemurniannya beda. Tapi Yusuf itu luar biasa. 13 tahun luar biasa. Jadi ada perdebatan mengenai sejarah. Apakah itu hanya jadi cerita? Ya, ataukah itu sebuah sejarah yang benar-benar terjadi? Ya, mengenai Yusuf di Mesir. Keluarga Yakub pernah tinggal di Mesir. Ada satu daerah namanya Goshen. Sampai saya temukan satu dokumen yang membuka secara keseluruhan. Tapi cerita Yakub, cerita Yusuf saya tutup. Tapi mungkin ada sedikit bonus di akhir, sedikit kayak resume di akhir mengenai pertemuan ini. Sebenarnya saya mau tutup di akhir tahun. Cerita mengenai Yusuf, mengenai Yakub, mengenai air mata, mengenai tangisan, mengenai jeritan, kehilangan, dan sukacita.
Itu luar biasa. Digenapi loh. Mereka keluar dari Mesir dengan jumlah yang jutaan. Masuk dengan hanya puluhan. Itu luar biasa. 430 tahun tepatnya. Kak, saya mau tanya Boleh. satu hal ya Kak. Yang saya aneh itu kan tadi Kak Son bilang ada kekejian kayak orang Israel melihat atau melihat satu kebiasaan untuk mengembalakan nih ya Kak ya. Itu adalah Orang Mesir kekejian. loh. Ya orang Orang Mesir Mesir. Orang menganggap Mesir kan kekejian. melihat ini kekejian. Tapi kenapa kok Firaun itu memberikan daerah yang terbaik? Ini yang saya masih tanda tanya Kak. Iya. Satu kemungkinan, ada kemungkinan ya, kemungkinan daerah itu jauh sekali dari pusat pemerintahan. Ya, secara geografis itu jauh sekali. Makanya seperti dipinggirkan. Tetapi eh, istilahnya blessing in disguise. Justru tempat kemungkinannya, karena tempat paling jauh, justru jadi tempat paling subur. Ya, seperti gini. Kita kan tahu bahwa ibu kota barusan diresmikan kan, apa namanya, keputusan presiden bahwa bukan daerah khusus ibu kota, tapi daerah khusus Jakarta sekarang, sama nilainya seperti Jogja. Nah, itu. Tapi sebenarnya dipindah ke sana, dipindah ke IKN. Istilahnya IKN kan free banjir, ya free gempa bumi hitungannya, walaupun ada gempa juga, gempa bumi. Tapi kan daerah tersebut kan karena jauh. Pertama kali nggak ada kehidupan, tapi sekarang saya ke sana kan bulan lalu, itu jadi kehidupan luar biasa. Nah, saya berkata bahwa itu blessing disguise karena dianggap kekejian, ya beternak. Saya cari referensinya mengenai kambing domba. Kalau lembu, sapi itu masih bisa diterima, tapi kenapa kambing domba tidak? Saya belum temukan penjelasannya. Saya berharap yang teman-teman di Nine baca Alkitab itu jangan eh, kecepatan gitu loh. Saya baca berkali-kali dapatkan kebenarannya. Baca, renungkan. Makanya merenung itu sekarang hilang. Zaman dulu, zaman masih sekolah, Roland. Kan istilahnya ada istilah saat teduh, sate. Bahkan itu jadi nilai tukar. Kalau kita sate, kita bolong, kita nggak boleh naik mimbar loh. Kita nggak boleh ikut kegiatan loh. Hanya sekarang nih, Timo itu langsung ya gitu. Karena kenapa? Saya pernah disiplin dia. Itulah jangan pelayanan kalau saat teduhmu bolong. Jangan pelayanan kalau kamu nggak doa. Saya pernah gitu. Ya, itu blessing in disguise. Di satu sisi kayaknya disingkirkan, tapi di satu sisi tanah itu subur. Tanah yang masih ada airnya, tanah yang masih ada rumputnya. Lah cocok sama pengembalaan. Tentunya pemberian tanah itu melihat dari apa letak demografis. Kan ada orang-orang yang Firaun katakan apa? Tempat ini aja, tempat yang jauh. Tapi tempat yang jauh justru jadi tempat yang berkat. Ya, thank you. Iya Kak, ini menurut informasi ini di YouTube ini tidak ada pertanyaan. Nah, Pak Yohan nih. Ya, kebetulan kan kita ada ini kan final chapter-nya Yusuf. Jadi Kak Son sudah ngasih konklusi Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf. Tinggal kita semua yang ada di final chapter-nya dunia, apakah kita bisa meneladani mereka untuk punya iman. Tentunya kita nanti akan diuji oleh waktu dan kehidupan yang kita jalani. Apakah kita bisa sampai ke sukacita sejati kita atau enggak. Tapi balik lagi selalu dari sesuatu yang enggak baik, yang seakan-akan enggak baik, tapi ujungnya ketika kita setia, Tuhan berikan yang terbaik. Wah, puji Tuhan ya. Kalau tidak ada, kita akan tutup, kita ngucap syukur.